Indah sungguh baju kebaya dibeli bermacam warna, menjunjung tinggi adat budaya. Ucapan salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Indah Marisa. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, yang dimana pada debat kali ini saya mendapatkan peran sebagai tim kontra. Mosi kita hari ini membahas tentang Dewan akan memprioritaskan pendanaan olahraga yang berprestasi di kompetisi tingkat dunia, yang dimana saya sendiri sangat menentang adanya mosi tersebut. Mengapa demikian? Karena yang pertama, dalam mosi tersebut terdapat kata-kata memprioritaskan yang bagi saya sangat bertolak belakang atau bertentangan dengan sila Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu memprioritaskan. Memprioritaskan merupakan pengertian dari mendahulukan, mengutamakan, dan mementingkan. Di sini kita mengambil contoh olahraga. Jadi mendahulukan, mengutamakan, dan mementingkan suatu olahraga yang membuat olahraga-olahraga lainnya menjadi dikesampingkan. Nah, pernyataan tersebut sangat tidak pas dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi sebenarnya di Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan mosi tersebut. Yang pertama, contohnya, banyak sekali anak-anak, terutama di daerah pelosok, yang memiliki skill dan kemampuan untuk melakukan suatu olahraga yang dimana olahraga ini tidak terlalu terkenal dan jarang diperlombakan di kancah internasional, yang mengakibatkan olahraga-olahraga dan anak-anak ini menjadi tidak diasah kembali dan mengakibatkan skill yang dimiliki menjadi terpendam. Selain itu, peran sekolah juga sangat diperlukan dalam melatih skill-skill yang dimiliki anak-anak. Namun sayangnya di sekolah yang ada di Indonesia, kegiatan ekskul atau pengembangan minat dan bakat terutama di bidang olahraga masih jarang mengadakan atau menampilkan olahraga-olahraga yang tidak populer di kancah internasional. Selain itu, pemerintah juga jarang memfasilitasi kegiatan-kegiatan olahraga yang tidak terlalu terkenal di internasional. Jadi sebenarnya anak bangsa itu banyak yang mempunyai skill dan pengalaman atau mungkin kekuatan dan keterampilan di beberapa bidang olahraga, namun karena olahraga tersebut tidak terkenal dan tidak diprioritaskan oleh pemerintah, jadi skill yang dimiliki anak-anak tersebut harus berhenti begitu saja. Sedangkan olahraga yang bisa disebut terkenal dan sering diperlombakan di tingkat dunia selalu diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, hal tersebut mengakibatkan bakat-bakat yang dimiliki jadi terpendam dan kesempatan yang awalnya tinggi untuk mencapai kancah internasional menjadi terpendam karena kurangnya prioritas dari pemerintah. Nah, di sini saya mempunyai 3 argumen pendukung yang dapat Dewan Juri dan teman-teman saksikan untuk memperkuat argumen saya. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas. Kurangnya fasilitas di sini berarti pemerintah kurang memperhatikan fasilitas-fasilitas untuk olahraga yang sebenarnya dapat bersanding di kancah internasional, namun dikarenakan di daerah Asia sendiri kurang diperlombakan, jadi fasilitas-fasilitas untuk beberapa lomba tersebut tidak dibuat oleh pemerintah. Nah, yang kedua adalah pendanaan. Seperti itu mosi yang di awal tadi, pemerintah cenderung akan lebih memprioritaskan dana ke olahraga-olahraga yang memang terkenal di kancah internasional seperti sepak bola, voli, dan bola basket. Nah, sedangkan olahraga-olahraga yang kurang terkenal seperti cakrau dan lain-lain itu tidak
mendapatkan dana yang besar dari pemerintah. Nah, sebenarnya mosi tersebut sudah terrealisasikan di dunia nyata, namun alangkah baiknya mosi tersebut tidak dijalankan. Mosi-mosi ini juga sangat bertentangan nih dengan undang-undang. Salah satu contohnya yaitu pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa mosi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu, coba teman-teman pikirkan, ini kita masuk ke argumen kedua ya. Argumen kedua adalah jika pemerintah terus-terusan memprioritaskan suatu olahraga, kapan lagi olahraga lain akan berkembang? Misalnya nih, pemerintah memprioritaskan sepak bola, sedangkan cakram itu tidak diprioritaskan. Jadi kapan cakram bisa berkembang? Nah, yang terakhir, dampak dari jika mosi ini terus terrealisasikan dalam kehidupan adalah bentroknya banyaknya siswa-siswi dan pemuda-pemuda atau atlet-atlet yang ingin menjadi atlet di olahraga yang diprioritaskan tersebut. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya olahraga lain yang sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar itu akan lebih sepi peminat, sedangkan olahraga yang di kancah internasional yang peluangnya kecil akan lebih banyak orang yang mengikuti itu dan peluang kegagalannya juga akan lebih tinggi. Nah, demikianlah argumen yang dapat saya sampaikan tentang mosi ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat menentang adanya mosi. Dewan akan memprioritaskan pendanaan olahraga yang berprestasi di kompetisi tingkat dunia dikarenakan semua olahraga itu sama prioritasnya, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan karena kita harus berlandaskan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.